Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya saya izin buka masker nggak apa nggih? Nah, ya, jangan agak ngos-ngosan nek ngomong sama pakai masker. Semuanya sudah divaksin di sini? Sudah, ya, saya juga udah 2 kali. Jadi syaratnya gitu nih. Jadi saya tanyakan dulu apakah kalian sudah vaksin dan belum. Sekarang kita akan mencoba untuk blended learning atau blended kuliah di hari ini yang seharusnya minggu kemarin ya. Karena minggu kemarin saya itu 1 minggu nggak enak badan ceritanya, jadinya habis lah online dulu gitu. Jadi kalau saya sih kalau aturannya kan setengah gitu ya, di absen ganjil di minggu ganjil, absen genap di minggu genap. Tapi kalau yang saya saisone itu karena ada yang mungkin dari luar Jawa ya belum belum siap untuk ke sini ya wes nggak apa-apa. Belum siap yang siap saja. Oke. Ini sudah pertemuan ke 11. Jadi kita praktik paling 3 kali pertemuan lagi ya. 1 bulan ke depan untuk PTN. Kemudian kita sudah selesai. Kita ketemu lagi ya kalau saya ngajar kalian lagi di semester depan. Kita sudah membahas banyak hal tentang apa kemarin. Dari awal kita membahas bagaimana perkembangan tafsir. Bagaimana perkembangan tafsir dari masa ke masa sampai ke corak-corak tafsir, pendekatan tafsir sudah nih. Corak tafsir sebenarnya kalau di silabus ini masih yang bagian ilmu Al-Quran yang digunakan. Tapi karena sudah saya padatkan itu karena dulu itu rencananya FAD itu mau ada workshop gitu, makanya saya padatkan di 3 pertemuan bisa jadi 1 pertemuan karena kemungkinan saya dinas luar gitu, tapi ternyata belum, ya akan kita lanjutkan di sini. Kita sekarang akan mencoba menerapkan apa yang sudah kita dapat itu pada sebuah ayat. Jadi kalau kemarin ada yang nanya apakah semua syarat atau semua ilmu itu harus kita gunakan, ya enggak gitu ya. Dalam penafsiran kadang ada ayat yang bisa kita pahami tanpa harus ditafsirkan. Jadi ada ayat-ayat muhkamat yang kita tidak perlu, ya kita orang awam saja ketika membaca ayat, ya kalau misalnya kita nggak paham bahasa Arab, kita membaca ayat dan terjemahannya, kita sudah paham maknanya. Tapi ada banyak ayat juga yang kita membaca ayatnya, membaca terjemahannya, kita belum sampai ke makna yang dituju. Gitu. Itulah gunanya penafsiran itu di situ. Tapi apakah semuanya butuh penafsiran? Tentu tidak, gitu ya. Karena ada yang memang ya kita harus paham. Gitu. Nah, kita akan mencoba pakai ayat ini tentang haid. Saya kalau saya di Ma'had kalau pagi kan ngajar Risalatul Mahid. Kalau malam nih, kalau bimbel malam itu ngajar Risalatul Mahid, saya terbersit sama ayat ini. Kita akan mencoba membaca tanpa melihat dulu apa kita butuh penafsiran atau tidak. Silahkan pada dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahharna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Saya sudah tuliskan atau sudah copy paste-kan ya. Saya tidak nulis, copy paste-kan terjemahannya. Coba kalian pahami dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Nah, yang di dalam kurung kayak menanyakan kepada Muhammad itu kan sudah tambahan ya. Kan dalam ayat nggak ada kata-kata Muhammadnya ya. Jadi yas'alunaka cuma ka.
Jadi mereka bertanya kepadamu, ya alunaka. Nah, dalam kurung, dalam terjemahannya sudah diberikan penjelasan. Itu adalah Muhammad. Yang ditanya adalah Muhammad. Kemudian mana yang dikurung? Faktuhunna min haitsu amarakumullah. Faktuhunna itu kalau letter leknya ata itu datangi. Ata itu datang. Faktuhunna berarti datangilah mereka. Datanganlah mereka sesuai dengan lah di sini sudah diterjemahkan dengan campurilah mereka. Beda ya antara datangi dan campuri, tahu bedanya ya kalau dalam hubungan suami istri. Kemudian min haitsu amarakumullah, sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Jadi kalau bahasa Arab amaro itu kan diperintahkan gitu ya. Kalau saya menerjemahkan ayat ini secara letterlek, min haitsu amarakumullah, sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadamu atau apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Nah, di sini sudah ditambahi dalam kurung ketentuan. Nah, penerjemahan ini itu sudah memasukkan penafsiran. Jadi Muhammad, ketentuan itu sudah ada penjelasan lebih terhadap ayat ini. Itu belum sampai ke penafsiran maknanya ya, tapi dari terjemah. Makanya yang berbicara tentang menerjemahkan atau yang misalnya kuliah bahasa Inggris itu ada yang prodi atau konsentrasinya pada terjemahan. Terjemahan itu tidak semata-mata memindahkan dari bahasa asing ke bahasa lokal, atau kalau Al-Quran ya bahasa Arab ke bahasa Indonesia, tapi juga mencocokkan mana yang bisa dipakai di bahasa Indonesia di sini, gitu ya. Jadi kalau jenengan misalnya menerjemahkan bahasa Inggris, yang pintar bahasa Inggris nggak sini? Menerjemahkan bahasa Inggris itu tidak serta-merta bahasa Inggrisnya misalnya apa? Bahasa Inggrisnya membawa, itu kan bring semua ya, membawa, baik membawa nenteng maupun membawa tas punggung maupun membawa apa buku, kan semuanya bring ya. Tapi ketika dalam bahasa Indonesia itu akan disesuaikan, dia itu dalam konteks bahasa Inggrisnya bringnya yang kayak gimana. Jadi apakah menenteng tasnya atau apa, nah gini apa namanya, apa nek membawa buku di depan itu apa, nah bahasa Indonesia apa? Membawa ya, bahasa Indonesia tetap membawa ya. Nah, tapi terjemahkan yang bahasa Jawa lah, ini semua dari Jawa kan? Dari Jawa. Nyangking, manggul, mikul itu berbeda ya. Nah, jadi kalau diterjemahkan bahasa lokal itu yang kata-kata bring itu akan berubah sesuai dengan konteksnya di situ itu bringnya apa. Ya kayak kata rice ya, di dalam bahasa apa namanya Indonesia ada dari beras, dari nasi gitu ya, beras sama nasi gitu. Nah, jadi kalau rice itu ketika kita menerjemahkan maksudnya rice di sini tadi masih bentuk beras apa sudah nasi. Nah itu kan penerjemahan yang tafsiriyah istilah. Jadi menerjemahkan tapi juga menafsirkan apa yang sesuai dengan spirit yang diusung sama teks yang diterjemahkan. Nah ini, coba kalian baca. Kalau misalnya kita menghapus kata Muhammad, menghapus kata ketentuan. Apa yang jadi pahami dari ayat ini? Saya mau pendapat. Mereka menanyakan kepadamu tentang haid. Apa yang jenengan ambil dari ayat ini? Tanpa kita tahu asbabun nuzulnya, terus kita belum membahas munasabahnya, kita belum ngambili satu-satu mufradatnya. Apa yang bisa jenengan tangkap dari ayat ini? Mereka bertanya tentang mahid. Saya mau berpendapat. Kira-kira apa yang jenengan dapat dari membaca terjemahan ini? Kalau masih susah menerjemahkan Al-Qur'annya, coba kalian pahami dari maknanya atau dari terjemahannya. Kira-kira apa hukum yang bisa kita ambil dari sini? Dari orang awam gitu ya. Kita lihat yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya tentang haid atau tentang mahid. Qul huwa adza, katakanlah bahwa haid itu kotor.
Fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka jauhilah wanita-wanita dalam keadaan haid atau fil mahid, ketika waktu haid. Nah, kalau orang yang mungkin kalau kalian sudah ada apa ya, sudah punya bahwa menjauhi itu maknanya adalah apa yang di dalam benak kalian, menjauhi istri sedang haid, wanita sedang haid itu tafsirannya apa? Pemahaman kalian apa? Dilarang apa? Menjauhi wanita ketika haid itu apa? Dilarang mendekati, dilarang bersetubuh, ya. Kalau ya, kalau dalam maknanya ini memang dilarang bersetubuh. Tapi ketika ada orang awam gitu ya, ada orang awam yang ya kalian wes dianugerahi akal yang bisa membedakan mana yang mendekati istri itu dalam artian bersetubuh atau cuma deket-deket gitu. Nah, ini ayat ini turun itu ada sebab nuzulnya. Di sini ada yang menceritakan ini ya, ada hadis, ada hadisnya. Ketika Islam datang atau sebelumnya Yahudi Nasrani itu kalau ada orang haid, istrinya haid itu tidak boleh mendekati, itu tidak hanya bersetubuh. Jadi tidak boleh makan bareng, pokoknya tidak boleh duduk bareng. Jadi wanita haid itu ya nggone neng pojok gitu. Nggone neng pojok, tidak boleh di ruang tamu, tidak boleh di kamar sama suaminya. Pokoknya ya wis kayak uang anu lah, corona lah, kena corona, nggak boleh deket-deket sama orang. Nah, entah itu wahyu dulu turun di Taurat sama di Injil itu bunyinya kayak gimana tentang haid ya, tapi kepercayaan orang Yahudi dan Nasrani itu ketika ada wanita haid itu adalah kutukan. Jadi orang haid itu kena kutukan. Gitu. Jadi makanya nggak orang didekati, nggak boleh didekati, nggak boleh didekati itu ya tidak hanya tidak boleh mencampuri, tapi secara fisik kita tidak boleh berdekatan. Jadi harus jaga jarak. Jadi orang haid di masa Yahudi dan Nasrani itu kayak sekarang yang kena COVID, nggak boleh dekat-dekat. Ini harus diisolasi sendiri. Kemudian ketika Islam turun terus kemudian mereka orang-orang yang baru masuk Islam, para sahabat itu bertanya kepada Rasul karena sebelum Islam datang itu ya kayak gitu kepercayaannya Arab kayak gitu. Jadi ketika ada wanita haid ya wis ning pojokan, nggak boleh didekati sama sekali, nggak boleh makan, nggak boleh masak, jadi nggak boleh ngapa-ngapain gitu. Nggak boleh ngapa-ngapain, jadi semuanya itu kotor. Itu akhirnya kemudian mereka bertanya kepada Rasul tentang mahid atau wanita. Mahid itu kan maknanya banyak ya. Kalau bahasa Arabnya haid kan juga haid gitu ya. Haidun itu masdarnya. Mahid itu kan bisa orangnya, bisa tempat keluar haidnya. Nah, itu nanti ya. Jadi penafsiran itu di situ, bekerjanya di situ. Kita akan lihat asbabun nuzulnya. Kalau orang membaca misalnya ini wong tenanan awam tanpa belum pernah tahu agama Islam, baru masuk agama Islam dan dikasih tahu ini, jangan dekati gitu, karena itu jauhilah istri pada waktu haid. Apa yang terjadi? Yo benar akan dijauhi gitu ya, benar-benar akan dijauhi. Nah kalau saya nanya ke kalian karena kalian yo wis akalnya wis akal secara agama Islamnya wis dari lahir sudah dapat stempel Islam ya kalian ya. Nah itu jadi sudah bisa menafsirkan bahwa tidak boleh menjauhi ketika haid itu yo berarti nggak boleh menggauli, nggak boleh berhubungan seksual gitu ya. Tapi kalau untuk dekat-dekat boleh. Nah, tapi kalau orang awam membaca maknanya jauhilah istri ketika haid itu kan bisa jadi pemahamannya kayak orang Yahudi dulu ya. Jadi benar-benar yang nggak boleh dekat-dekat. Nah, kita bilang ana wong sing dioyak-oyak terus apa namanya dia risih gitu. Wes pokoknya aja cedak-cedak aku. Gitu aja cedak-cedak aja nyedaki aku meneh misalnya. Itu kan ya artinya kowe aja mendekati aku secara perasaan kan gitu ya. Nah, kalian misalnya kayak dikejar-kejar wong tapi risih ora seneng, ora ganteng, nek ganteng kan ya aku ya gelem misalnya kayak gitu kan, wes aja nyedak-nyedaki aku meneh. Nah, bisa jadi secara perasaan gitu ya aja nyedaki aku, nek secara teman oke, mari kita bertemu.
Kan gitu ya. Jadi makna jauhilah itu bisa bermakna banyak sekali. Jauhi dalam hal apa? Hatinya yang dijauhi, fisiknya yang jaga jarak, apa cuma tidak boleh bergaul berhubungan seksual. Nah, itu gitu. Nah, makanya kenapa ayat ini meskipun kita bisa membaca dan menyimpulkan hukumnya, kita butuh menafsirkan lagi, gitu ya. Kita butuh menafsirkan lagi. Nah, kemudian itu kita lihat asbabun nuzulnya untuk menafsirkan ini. Kalau ada orang yang membaca ayat ini pertama kali, kemudian dia mengira bahwa orang haid itu benar-benar secara fisik nggak boleh didekati, maka kita lihat dulu nih asbabun nuzul. Itu. Jadi di sini asbabun nuzulnya berperan. Bagaimana orang Yahudi yang memang benar-benar menjauhi istrinya, kemudian ketika Islam datang itu sahabat menanyakan, karena dulu memang kalau haid itu kayak gini ya Rasul, bayangannya mana ya, bayangannya sahabat itu bertanya kepada Rasul, dulu itu nek bojoku haid saya benar-benar nggak berani mendekat gitu, jadi di rumah ada semacam space kosong untuk mengkarantina wanita-wanita yang sedang haid. Nah, kemudian Rasul menjawab, ini kan cerita ya, hadis ini kan cerita. Hadatsana Zuhair bin Harb ila akhirih, mana fasa ala ashabun nabi. Jadi sahabat nabi itu bersama saya itu enggak kelihatan ya gitu ya. Ya fasa ala tadi ibarat kedua fasa ala ashabun nabi, maka sahabat nabi itu bertanya kepada nabi, Fa'anjalallahu ta'ala yas'alunaka 'anil mahid. Jadi ini hadis tentang sabab nuzulnya. Jadi mereka bertanya, mana sahabat itu, an Anas annal yahuda kanu idza hadat al mar'ah fihim lam yuwakilu wa lam yujami'uhunna fil buyut. Jadi pokoknya kalau ada wanita haid ketika zaman Yahudi Nasrani itu ya orang dikapak-kapak gitu. Sa'al ashabun Nabi, para sahabat itu bertanya. Kemudian bertanyanya kepada Rasul, tapi Allah yang menjawab. Kira-kira Allah yang menjawab dengan diturunkannya ayat As'alunaka 'anil mahid. Nah, ketika ayat ini turun, ila akhirih innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, turun itu Rasul sebagai mufassir pertama. Saya pernah menjelaskan ya bahwa dalam penafsiran itu kita bisa menyebut bahwa Rasul itu mufassir pertama. Rasul langsung menjelaskan ketika ayat ini turun kan ada istilah wala taqrabuhunna ya, tidak boleh mendekati hatta yatub. Ayatnya memang memakai istilah la taqrabuhunna, bukan la tujami'uhunna gitu ya, tidak boleh menjima, tapi la taqrabuhunna. Tapi ketika ayat ini turun, Rasul langsung menjelaskan isna'u kulla syai'in illa nikah, yang beda warna. Ya tak ulang. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Jadi di sini Rasul langsung menjelaskan, maksudnya la taqrabu itu adalah isna'u kulla syai'in illa nikah. Perbuatlah apapun kecuali nikah. Nikah artinya maksudnya berhubungan suami istri. Itu. Jadi ayat ini langsung diperjelas sama Rasul. Walaupun ayatnya masih menggunakan la taqrabuhunna, nah sahabat itu kan saking hati-hatine memaknai la taqrabuhunna itu kan, oh berarti nggak boleh dekat-dekat gitu ya. Nah, mungkin masih seperti itu. Akhirnya Rasul ketika ayat ini turun tuh langsung menjelaskan isna'u kulla syai'in illa nikah. Perbuatlah apapun sama istri kamu kecuali nikah. Nikah ya artinya ya cukup sampai hubungan seksualitas itu gitu. Maksudnya nikah itu bukan nikah akad nikah resepsi gitu bukan, tapi berhubungan suami istri. Kan ketika ada hadisnya Aisyah, ketika Aisyah mens atau haid itu Nabi masih berciuman gitu, masih melanjutkan berciuman dengan Aisyah. Itu artinya kan masih boleh kecuali di bertemunya opong gitu. Harus jelaskan sama yang masih perawan ini kita agak bingung ya. Jadi ya hubungan seksualnya kalau cuma bersenggam cuma berciuman itu masih boleh. Ada hadis yang menjelaskan seperti itu. Makanya di sini nanti akan ada pembahasan tentang mahid itu artinya apa.
Ini satu ayat kalau dipreteli satu-satu itu ya apa namanya akan menghasilkan hukum yang berbeda. Sebentar, ini kok punya saya kok jadi ngeblank. Gitu. Video saya kok mandek. Nah. Oke. Nah, di sini setelah kita tahu asbabun nuzulnya, kita kemarin sudah belajar tentang munasabah ya. Munasabah itu hubungan bisa dari ayat satu ke ayat yang lainnya, bisa antar ayat ini dengan keseluruhan ayat dalam surat, bisa antar pembuka surat dengan penutup suratnya, bisa dengan ayat ini tok. Jadi pembukaan ayat ini kemudian di akhir ayat ini. Kita akan lihat satu persatu. Nah, ini kalau Pak Quraisy dalam kitabnya apa namanya Tafsir Misbah itu memang biasa mencantumkan munasabah antar ayat. Kalau memang ada munasabahnya ya, karena kan ayatnya sabab apa namanya antara tartib mushafi atau tartib mushafi itu urutan dalam mushaf sama tartib nuzuli itu kan berbeda ya. Tartib nuzul itu hasban nuzulnya, jadi waktu nuzulnya, waktu turunnya ayat gitu. Kalau tartib mushafi kan sudah bukan tartib nuzuli lagi ya. Jadi ada yang memang munasabahnya langsung, ada yang enggak. Nah itu kalau mau baca munasabah itu paling banyak ya ada di tafsir Misbah. Kalau yang tafsir bahasa Indonesia ya, tafsir Quran bahasa Indonesia. Itu karena Pak Quraisy selalu berusaha mencari munasabahnya antara ayat ini dengan ayat ini. Nah ini di sini sebelum ayat yas'alunaka 'anil mahid itu ada ayat ini. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum ila akhirih. Itu berbicara tentang bagaimana Islam mengatur memberi pondasi atau memberi ketentuan bagaimana kita memilih pasangan. Karena kita memilih pasangan hidup. Nah, kalau di sini bagaimana memilih calon pasangan yang disandarkannya itu pada keimanan. Nah, di sini kan ini ayatnya kan berbicara tentang tidak boleh menikahi musyrikat ya, tidak boleh menikahi orang-orang musyrik sampai dia beriman. Jadi amah mukminah atau budak yang mukmin itu lebih utama atau lebih bagus dinikahi tinimbang orang musyrik yang merdeka gitu. Atau namanya orang musyrik yang merdeka. Dan juga orang itu tidak boleh menikahkan wanita muslim kepada laki-laki yang musyrik. Jadi hamba yang mukmin itu lebih utama dinikahi daripada yang orang-orang merdeka yang musyrik. Nah, kira-kira gitu punya ayatnya. Kita tidak bahas ayat ini ya. Kalau membahas ayat ini nanti tambah panjang lagi karena ini berhubungan sama musyrikah itu apakah zaman sekarang itu non muslim itu juga musyrikah gitu ya. Nah, itu panjang lagi. Kita akan lihat munasabahnya dulu. Di ayat sebelumnya itu Allah berbicara tentang bagaimana sih kita memilih calon pasangan hidup kita, yaitu yang sandarannya adalah keimanan. Setelah selesai ayat ini, nah bagi mereka yang sudah memutuskan atau memantapkan hati memilih pasangan, maka kemudian diatur lagi dalam hal hubungan antar suami istri. Nah, hubungan antar suami istri kan salah satunya untuk menyalurkan syahwat ya. Ya syahwat berhubungan seksual itu kan naluri manusia. Semuanya punya naluri itu ya. Nah, untuk menghalalkan atau untuk mencarikan jalan agar syahwat ini tersalurkan dengan halal dan baik dan tepat itu adalah dengan cara menikahi yang seiman. Jadi munasabahnya di sini setelah dijelaskan
Bagaimana memilih pasangan? Oke, nah sudah ngerti kalian memilih pasangan itu dengan keimanan. Ini saya atur lagi hubungan yang kalian sudah menikah tuh ini. Kalian boleh melakukan hubungan seksual kecuali ketika sedang haid. Di ini masih membahas hal yang sama, gitu ya. Masih melanjutkan dari ayat sebelumnya. Walaupun ini turunnya berbeda loh. Ini turunnya berbeda. Jadi kalau yas'aluna kal mahid itu ya sampai ayat ini tok satu ayat turun itu walatan muskat itu turunnya tidak bareng sama yas'aluna kanil mahid gitu. Jadi ini turunnya nggak bareng. Turunnya sendiri-sendiri gitu ya. Terus nah, jadi walaupun secara nuzulinya mereka itu tidak tertib atau tidak berurutan, ketika diurutkan secara mushafi ternyata itu bisa nyambung. Yang mau diungkap sama Prof. Quraisyhab itu gitu. Jadi meskipun secara nuzuli mereka itu tidak barengan, tapi banyak ayat yang masih nyambung antara depan dan belakang, termasuk ayat ini. Disitulah munasabah itu bagi sebagian mufasir memang dikuat atau diperlukan, tapi sebagian yang lain ya ngopo sih boleh munasabahnya gitu. Memang ayat satu dan ayat yang lainnya itu punya spirit yang berbeda, jadi orang-orang perlu juga dicari munasabahnya gitu. Dia nggak bermunasabah pun tidak masalah gitu kan. Antara ayat satu dan ayat kedua nggak nyambung itu nggak masalah, karena ayat satu itu ada hukum sendiri, ayat 2 juga punya spirit yang dibawa sendiri oleh ayat-ayat tersebut. Itu dari ini tuh nggak berubah ya. Kita tutup dulu coba slide itu. Slide saya itu udah ganti slide kedua ini masih di. Nah, jadi kita tadi baru melihat asbabun nuzulnya. Ketika kita sudah melihat asbabun nuzulnya, kita sudah tahu bahwa latak robuhuna itu tidak semata-mata mendekati ya. Yang tidak boleh itu tidak mendekati tok gitu. Tapi yang tidak boleh itu mendekati dalam artian hubungan seksual. Karena ayat ini kenapa tetap pakai latak robuhuna, tapi habis itu dijelaskan sama Rasul bahwa ini sudah tidak kayak zaman Yahudi Nasrani yang ketika wanita haid itu fisiknya saja tidak boleh didekati gitu. Ini sudah Islam yang nggak boleh itu ya bagian yang memang mengeluarkan haid atau berhubungan seksual antar suami istri yang dimaksud dengan latak. Nah, makanya di sini kita akan lihat beberapa mufrodatnya, walaupun tidak semuanya harus ditafsirkan ya, kayak itu tadi yas'alunaka. Nah, itu butuh ditafsirkan karena ada ka. Ka itu kan kalau terjemahkan kan cuma mereka bertanya kepadamu. Mu siapa ini? Tapi dalam hampir semua penerjemahan itu sudah mencantumkan bahwa K di sini itu adalah Nabi Muhammad. Itu gunanya penafsiran itu ada di situ gitu ya. Jadi ketika yas'alunaka itu tidak paham K itu sopo. Kalau dalam bahasa Arab kan banyak ya kayak gitu ya. Kalimat hum, innahum, humnya itu hum siapa gitu ya. Itu perlu perlu dijelaskan. Nah, tapi karena di terjemahan K-nya tadi sudah jelaskan, maka di sini kita akan melihat beberapa mufrodat yang kalau itu dipakai salah satunya itu akan berpengaruh pada makna keseluruhan. Kita akan lihat al-mahid. Al-mahid itu ada yang menerjemahkan dengan tempat haid. Jadi ya tempat haid ya gur neng vagina ke bawah gitu ya. Vagina tempat keluarnya darah haid. Atau waktu, waktu haid ya berarti waktu keluarnya darah, jadi selama kita haid itu. Kemudian atau haid itu sendiri, jadi haid itu ya
headnya secara keseluruhan, head secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya kita menerjemahkan mahid dengan tempat tok, dengan tempat headnya, berarti ayatnya tadi apa yang ya anil mahid. Jadi mereka hanya bertanya tentang ya tempat keluarnya tok, yang tidak boleh didekati itu tempat keluarnya saja, bukan orang yang haid gitu ya, bukan orang yang haid. Jadi kalau saya haid itu tangan saya masih boleh didekati, terus apa namanya semuanya masih boleh didekati, tapi tempat haidnya, tempat keluar darahnya itu tidak boleh didekati. Nah, tapi kalau Prof. Quraisy tiga, walaupun ini punya makna tiga hal, tapi ketika menggunakan kalimat mahid itu sahabat sudah paham bahwa tempat atau makna tempat itu mereka sudah paham bahwa ya yang dimaksud mahid itu ya wanita yang haid. Entah itu kita tidak boleh mendekati tempatnya tok atau orangnya secara keseluruhan, itu kan nanti dijelaskan isna'u masyita itu ya, isna'u kulla syai'in illa nikah. Jadi yang dimaksud itu adalah ya tempatnya keluar head itu tadi gitu. Yang dimaksud di sini gitu. Dan juga berhubungan dengan waktu. Jadi selama tempat keluarnya itu waktunya masih dalam masa haid, berarti tidak boleh didekati. Walaupun mahid itu punya makna sendiri-sendiri. Kemudian ada. Kalau di terjemahan tadi itu kita menerjemahkan dengan kotor, gitu ya. Kalau penafsir lain ada yang menerjemahkan dengan penyakit, ada juga yang menerjemahkan dengan gangguan. Ketiganya itu hal yang nggak enak. Kotor itu yang nggak enak, penyakit nggak enak, gangguan nggak enak. Nah, pemilihan makna, kalau ini kan berarti mufasir Indonesia ya. Pemilihan makna kotor itu kalau dari ya ini saya ngambilnya memang dari tafsir Al-Misbah ya. Kalau pemilihan makna kotor itu menurut beliau kotor itu jadi semacam kayak menghina gitu ya. Menghina padahal darah haid yang keluar itu adalah sel telur yang itu kalau dibuahi itu jadi seorang janin, jadi keturunan. Jadi itu bukan hal yang kotor, darahnya kayak gitu. Walaupun ya kita menganggap darah itu kan kotor ya, yang harus kita bersihkan ya, darah kotor yang keluar gitu kan biasanya. Tapi kalau Prof. Quraisy memilihnya bukan dengan kotor, karena ya itu tuh darah bakal janin. Masa iya janin itu diproduksi dari hal yang kotor? Kayak gitu. Jadi walaupun secara terjemahan benar, kotor itu benar, ada itu bisa diterjemahkan dengan kotor. Begitu juga dengan penyakit. Jadi terlalu negatif kalau wanita itu ketika haid diarani wanita yang berpenyakit. Itu secara psikologis beda ya. Oh, mungkin penyakit nih. Kalau kita lagi haid, oh lagi penyakitan, oh nggak enak ya kayaknya didengar ya, nggak enak. Jadi pemilihan katanya itu nggak enak. Walaupun dari terjemahnya benar, ada itu bisa diterjemahkan dengan penyakit, bisa diterjemahkan dengan sakit, bisa diterjemahkan dengan kotor. Maka kalau Prof. Quraisy menerjemahkannya dengan gangguan. Jadi ketika wanita haid itu memang sedang ada gangguan. Baik ada darah yang keluar itu akhirnya mengganggu kebersihan si wanita maupun secara psikologis. Kita kan lagi mens biasanya moody ya. Biasanya yo emosian gitu nggak? Kalau kalian emosian biasanya kita nyebutnya dengan PMS. Pasti nak cewek-cewek galak iki PMS kok, misalnya gitu ya. Ya tiba-tiba emosi, senggol bacok lah wanita itu PMS gitu ya. Katanya gitu. Nah, ada meme-meme itu kan. Wanita itu kalau PMS, kalau apa namanya jalan nabrak tiang, yang disalahkan tiangnya. Ya, tiang kok ada di sini sih gitu ya. Atau kalau mau ngapa-ngapain salah, yang disalahkan itu bukan wanitanya. Pokoknya wanita PMS itu selalu benar. Ditanya apa namanya, pokoknya ditanya iya iya aja. Jadi kan gitu ya mimpinya. Kasta tertinggi itu kan wanita, ya. Kasta tertinggi apa namanya, kalau di jalan kasta tertinggi pengendara jalan ya emak-emak pakai motor.
Dia mau send kiri belok kanan, ya terserah, itu kasta tertinggi gitu ya. Katanya seperti itu. Nah, yang kedua adalah wanita yang lagi PMS gitu. Karena wanita PMS itu omongannya harus dibenarkan. Nek salah wis bubrah donyane. Nah, saking karena psikologi wanita ketika mens memang karena ada hormon yang berbeda, maka itu memicu memicu mentalnya. Mentalnya itu memang itu bukan mitos gitu ya. Wanita mens jadi nesunan itu bukan mitos karena memang ada hormon yang bekerja di situ yang menyebabkan lebih peka perasaannya. Saya kalau lagi mens ya kayak gitu dan tidak hanya di apa namanya lebih emosian tapi kayak semuanya itu jadi peka, hidung saya lebih peka, telinga saya lebih peka, jadi bau apa sedikit itu saya bisa mual ketika mens. Kalau kalian merasakan gitu juga nggak? Enggak ya, saya itu gitu. Jadi lebih cepat mual, bau ya kayak orang hamil pertama itu lah, hamil awal itu. Kalian belum pernah hamil kok ya. Jadi kalau orang hamil di trimester pertama itu karena ada sesosok janin kecil yang nempel dan menyedot nutrisi yang dalam tubuh wanita itu kan akhirnya dia jadi ada yang lemah, ada yang mual-mual gitu ya. Jadi kayak indranya itu jadi sensitif gitu. Indranya jadi sensitif. Saya juga kayak gitu. Jadi nggak hanya hamil, ketika mens juga gitu. Jadi kayak bau sedikit itu saya bisa mual. Yang biasanya saya biasa aja, kalau lagi mens lebih peka, hidung saya lebih peka. Nah, jadi kenapa Prof. Boros menggunakan kata gangguan itu kayak gitu. Jadi wanita yang lagi haid itu dia nggak penyakitan, dia juga nggak membawa barang kotor, tapi dia memang ada siklus gangguan bulanan yang itu mengganggu segalanya, mengganggu fisiknya, mengganggu juga psikisnya. Kalau fisik itu kan biasanya kalau mens suka perut kram ya. Kalau saya dulu menyebutnya SPHP. Ente SPHP kan? Sakit perut haid pertama. Jadi kalau dari pondok itu dulu menyebutnya SPHP. Kalau udah SPHP itu ya wis ya ada yang memang sangat lemah, ada yang masih biasa aja gitu ya. Ada yang harus bed rest banget, ada yang cuma pegel-pegel dan lain sebagainya. Jadi itu hampir dialami oleh semua wanita. Makanya Prof. Boros menafsirkannya dengan gangguan gitu. Jadi ini bukan penyakit. Ada ini bukan penyakit. Nah, makanya sedetail itu mufasir ketika memilih diksi atau memilih mufrodat yang tepat di budaya lokalnya. Jadi kalau kita mau menjelaskan ada ya memang ada itu kotor ya arti letterleknya gitu. Tapi kalau kemudian dilihat dari budaya lokal yang ada atau diterjemahkan kotor itu kayaknya tidak berpihak pada wanita, misalnya gitu, itu bisa disesuaikan. Itu tugas mufasirnya itu di sini. Gitu ya. Kemudian latak robuhuna yang sudah kita jelaskan tadi. Latak robuhuna itu artinya yang mendekati gitu. Jadi kalau kamu mau mendekat saya, terus saya nggak bilang jangan mendekat ya latak rob, jangan deket-deket. Gitu. Artinya physically kita nggak boleh deketan. Tapi latak robu di sini itu hanya tidak boleh berhubungan seksual. Jadi kalau mau deket-deketan, mau peluk-pelukan itu masih boleh gitu ya. Mau manja-manjaan itu masih boleh gitu. Yang tidak boleh hanya berhubungan dengan seksual. Nah, disinilah kenapa mufasir itu menjelaskannya kadang sampai mufrodatnya semuanya dijelaskan karena takrobuhuna ini ketika dibaca gur takrobuhuna secara bahasa kok artinya ya tidak boleh mendekati. Nah, kalau takrobuhuna hatta itu berarti wanita yang haid itu memang tidak boleh dekati. Tapi ternyata ada tafsirannya loh, nggak boleh mendekati itu nggak kok yang berhubungan yang fisik aja, tapi yang tidak boleh itu hanya berhubungan seksual. Itu di situ. Kenapa harus ditafsirkan? Kemudian ada ayat lagi di sini hatayat bul. Itu ya sama tatoharna. Itu sama-sama suci, tapi dalam satu ayat itu pakai dua kata. Yang satu la taqrabuhunna hatta yathun. Jadi jangan mendekati sampai mereka suci. Kemudian selanjutnya faida tatoharna itu sama-sama kata tuher, tapi
dua wazan yang berbeda yang ditaruh di situ gitu ya. Jadi itu diterjemahkan dengan yadhur itu suci, artinya darah itu belum sudah nggak keluar lagi gitu. Nah, takrobuna hatta yadhur. Jadi ojo didekati, jangan menjimat mereka sampai memang mereka suci, sampai darah itu nggak keluar gitu, yadhur. Kemudian faedah tatoharna, nek mereka sudah benar-benar suci, artinya itu tidak hanya darah berhenti tapi sudah mandi. Faktuhuna min haitu amarakumullah. Jadi nak wes mandi lagi dekatilah. Gitu. Makanya kalau di sini ada yang ada apa namanya fuqaha yang apa jenenge mengambil hukum dari ini ketika wanita itu haid, nek darahnya wes mandek meskipun belum mandi itu sudah boleh. Hatta karena cuma hatta yadhur itu suci meskipun dia belum bersuci. Antara suci sama bersuci kan beda ya. Nah, jadi dia sudah suci, darah sudah nggak keluar lagi tapi belum sempat mandi itu sudah suci. Nah, kalau kalian puasa itu kan misalnya darahnya sudah mandek meskipun puasa ya Pak, meskipun belum mandi itu kan sudah harus ngeker atau sudah harus ngeker kayak apa? Sudah harus ikut puasa ya. Nah, jadi kalau darahnya sudah berhenti meskipun kalian belum mandi itu sudah ikut puasa. Jadi kalau misalnya kalian sebenarnya darahnya itu mandek ketika pas sahur atau malam itu udah nggak keluar, maka pagi mau mandi gitu ya. Misalnya pas puasa. Jadi sahur kalian ikut sahur meskipun mandinya wes bar subuh atau mandi subuh, puasa kalian dari sahur tetap bisa dihitung meskipun belum mandi karena kalian sudah suci meskipun belum bersuci. Nah, jadi ada ulama yang karena ini dua kata yang berbeda, la taqrabuhunna hatta yadhur, jadi tidak boleh mendekati itu cuma sampai dia suci. Jadi kalau darahnya sudah mandek, sudah nggak keluar lagi itu sudah boleh digauli meskipun belum mandi. Nah, di ayat setelahnya faidah tatoharna, ketika memang sudah benar-benar suci, nah itu kan dikuatkan lagi ya sebenarnya di situ ya. Tapi ada fuqaha yang menjadikan ayat itu untuk sebagai dalil bahwa oh nek wis mandek meskipun belum mandi itu sudah boleh digauli. Nah, makanya kalau puasa juga itu. Jadi biasanya nak neng pondok gitu kan mandinya antri ya. Jadi wis kelewat wis imsak tapi jatah mandinya belum ada gitu. Jadi baru bisa mandi buat imsak itu nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Jadi kalian dari imsak sampai maghrib itu puasanya sudah terhitung karena darahnya sudah nggak keluar. Nah, itu di situ. Kemudian ayat ini ditutup dengan min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, min haitsu amarakumullah itu dijelaskan. Nah, min haitsu amarakumullah itu kan apa? De faktuhunna min haitsu amarakumullah. Jadi datangilah mereka seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, bagaimana sih perintah Allah mendekati wanita itu dijelaskan di ayat selanjutnya. Nisa'ukum hartul lakum fa'tu harsakum annasyi'tum. Jadi di ayat itu kan pertama wala tanzul musyrikat itu, kemudian yas'alunaka 'anil mahid. Nah, di ayat selanjutnya adalah nisa'ukum hartul lakum. Jadi ayat yang terakhir min haitsu amarkumullah itu kan sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada. Ini kan dipertanyakan, emang yang diperintahkan Allah itu yang kayak gimana? Itu dijelaskan di ayat selanjutnya. Munasabah lagi, munasabah antara ayat ini dengan ayat selanjutnya. Jadi wanitamu itu ladang kamu. Jadi dekatilah kayak kamu arep nggawe ladangmu kuwi arep mbok tanduri pari, apa arep mbok tanduri jagung, arep mbok tanduri pari terus ora mbok pupuk, arep mbok tanduri apa ora mbok tanduri apa-apa, itu ya kalian yang menentukan. Misalnya gitu. Nah, jadi min haitsu amarkum itu di situ. Jadi yang diperintahkan Allah itu ya kamu dan ladang kamu itu bertanggung jawab bersama gitu ya. Jadi apa berarep ditanami padi bar kira diurusi dan lain sebagainya. Nah, itu kamu yang menentukan. Sebenarnya kata Allah kayak gitu. Jadi datangi ini ya maksudnya min haitsu amarkum itu ya orang gor terus dijimak tok tapi tidak diperhatikan. Kayak gitu ya. Apa berdiem sebagai pemuas seksual saja tapi yang lain tidak perhatikan, pupuk-pupuknya itu nggak diperhatikan. Penggunaan bahasanya itu seperti itu. Nah, ini
munasabah antara 3 ayat ayat yas'alunaka 'anil mahid dengan ayat sebelum dan sesudah. Nah, ayat ini ada ditutup dengan munasabah lagi, ditutup dengan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ayat ini itu berbicara tentang wanita yang sedang haid. Nah, ternyata wanita yang sedang haid itu tidak hanya harus bersuci secara fisik, tapi juga bertaubat, misalnya gitu. Nah, jadi yuhibbut tawabin itu kan orang yang bertaubat ya. Berarti itu adalah batiniyahnya. Dan wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Itu berarti fisiknya yang bersuci. Nah, di sini ayat ditutup dengan tawabin dan mutatahhirin itu adalah anjuran atau perintah bahwa ketika kita haid ya kita kalau haid itu kan meninggalkan semua kewajiban beribadah ya orang sholat, ya orang ngaji gitu kan, ya orang biasanya kita mendekatkan diri sama Allah itu dengan sholat, terus kita pray, kita ngobrol sama Allahnya dengan cara apa lagi nih? Nah, itu tawabin di sini ya bukan kok wong haid itu terus berdosa berarti kon tobat, enggak, tapi disitulah tawabinnya adalah ketika wis rampung haid yang kita secara fisik bersuci, secara batin kita mulai lagi beribadah dan menyiapkan diri mendekatkan pada Allah. Itu seperti itu. Jadi ayat penutupan ayat itu disesuaikan dengan ayat ini berbicara tentang apa sih. Ya, jadi enggak kok angger ya kayak kita kalau ada yang suka nulis misalnya kita mau nulis yang entah fiksi non fiksi itu kan antara paragraf apa namanya pembukaan paragraf dan penutupan itu kan harus selaras ya, selaras. Al-Quran itu juga seperti itu meskipun mungkin mereka turunnya enggak barengan tapi di total sedemikian rupa sehingga Al-Quran ini ketika kita bisa berdialog ya kayak buku cerita, kayak kita bercerita, kita membaca sebuah cerita. Kira-kira itu gambaran bagaimana proses penafsiran yang di situ melibatkan asbabun nuzul dan munasabah ayat dan juga dari segi bahasa atau pemilihan penerapan terjemahan segi bahasanya. Nah, kalau untuk yang nasih mansuh itu kan kasuistik ya, tidak semua ayat itu memang nasih dan mansuh atau muhkam mutasyabih itu kasuistik. Jadi tidak semua ayat itu muhkam mutasyabih itu ya pembagian ayat sih atau jenenge mutlak muqayyad, amkhos itu kan nggak semuanya yang ayatnya am terus harus ada taksisnya atau ayatnya memang ini khusus untuk orang-orang tertentu, memang tidak semua ayat bisa diaplikasikan gitu, karena itu kasuistik. Tapi kalau asbabun nuzul terus pemilihan mufradat atau menafsirkan mufradat itu kan hampir setiap ayat bisa digunakan. Meskipun tidak semua ayat ditemukan asbabun nuzulnya. Jadi kalau ada pertanyaan apakah semua ayat ada asbabun nuzulnya? Ada, tapi tidak semuanya ditemukan gitu ya. Karena ya dulu pernah kita bahas bahwa Al-Qur'an itu turunnya enggak tanpa spirit gitu. Al-Qur'an itu rakok turun ke anggar didunke wacanan itu enggak selalu membawa spirit atau selalu membawa ruh apa yang mau disampaikan oleh ayat ini. Nah, itu kan sebab ya, sebab diturunkan Al-Qur'an. Saya ngomong kayak gini kan ya enggak berjuis gitu ya. Tapi ada motif yang ingin saya sampaikan kepada jenengan kenapa saya ngomong ini. Al-Quran juga seperti itu. Ketika Allah mau menurunkan firman-Nya itu pasti punya sebabnya, pasti punya tujuannya. Meskipun tidak semuanya itu bisa ditemukan atau bisa dimengerti oleh yang dikasih ayat atau yang diturunin. Nah, kira-kira seperti itu ya kalian. Saya ngomong kayak gini kan mungkin yang kalian tangkap ya cuma motif saya ngajar, tapi mungkin ada motif-motif yang lain yang belum kalian temukan gitu kan. Al-Quran juga seperti itu. Oke, itu ada yang mau bertanya, menambahkan atau yang lain? Oke, ini saya stop dulu.